Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah seperti biasa juga kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan keinginan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh aku mau berberes-beres dulu ya teman-teman. Jadi hal pertama yang mau aku beresin itu perkasuran dan juga perbantalan yang aku pakai sama si Ralin tidur di malam tadi. Jadi aku sama Ralin itu tidurnya ngemper di depan TV gini ya teman-teman. Dikarenakan juga malamnya itu Pak suami itu udah keduluan tidur, dan posisi tidurnya itu kayak menguasai tempat tidur gitu kan, sendirian yang kasur di dalam kamar ini. Jadi ya udah, aku sama Ralin itu mutusin untuk tidur di luar aja, dan gak enak gitu ya bangunin Pak suami, karena Pak suami itu kalau tidur, pas lagi tidur seperti itu, nanti kayak dibangunin dan dia kaget, kadang itu suka nggak bisa tidur lagi gitu kan. Jadi ya udah, aku sama Ralin ngalah aja tidur di depan TV. Dan ini juga sebelum nyusun untuk perbantalannya ke kasur kapuk yang di dalam kamar, untuk kasurnya juga diberesin dulu. Terus seperti biasa juga untuk lantainya ini divakum aja yang di bagian kamar, dan udah beres juga untuk di bagian kamar dan di luar tadi. Maksudnya untuk perkasurannya udah diangkat sama perbantalan yang di luar, dan di kamar juga udah rapi, udah selesai. Terus ini lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman itu ada yang bosan kali ya kalau di setiap aku berberes itu, ataupun kayak nyapu-nyapu selalu beresin di area meja belajar dan meja yang satu itu kan. Tapi karena memang juga untuk di setiap harinya itu pasti berantakan di situ ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau harus selalu diberesin juga kan, karena aktivitasnya Ralin itu dia main segala macemnya itu ya di area meja itu tadi. Jadi makanya ya tiap hari dan tiap beberapa jam sehari itu ya pasti ada diberesin gitu untuk di area meja situ tadi. Dan itu tadi jangan salfok juga ya teman-teman sama posternya Ralin, poster hurufnya yang ada di dinding itu ternyata ada yang copot ya kan bagian atas, cuman aku itu nggak ngeh gitu. Jadi kayak waktu berberes sama nyapu-nyapu tadi aku nggak ngeliat kalau itu ada yang lepas gitu kan. Pas udah beberapa jam gitu ya setelah aku berberes gitu, baru aku sadar kalau itu tuh kelepas gitu, posternya ada yang kelepas. Oke deh, lanjut lagi. Di sini nyapu-nyapunya udah selesai di bagian dalam, jadi lanjut aja seperti biasa juga. Ini tuh diterusin aja ke bagian terasnya. Dan udah selesai di bagian kamar, di bagian depan juga. Terus lanjut lagi berberes di bagian dapur, karena memang untuk di dapur ini lumayan berantakan sih ya teman-teman. Tadi pagi buatin Pak suami juga bekal untuk bekas-bekas penggorengan dan lain sebagainya itu belum diberesin gitu kan di area kompor. Jadi ya udah, ini aku lanjut aja untuk berberes lagi, karena memang ya teman-teman kalau misalnya jadwal aku tuh sekarang berberes itu ya seperti udah Pak suami berangkat kerja di pagi hari, udah ngantar Ralin sekolah gitu kan, baru aku lanjut berberes lagi. Pokoknya rutinitasnya gitu terus deh di setiap harinya. Kalau pas lagi lanjut mau berberes itu di setiap pagi, pas lagi hari kerja, hari Ralin sekolah ya pas udah nggak ada orang gitu ya di rumah, pas lagi aku sendiri gitu kan, baru aku mulai beraktivitas lagi untuk berberes di bagian-bagian rumah. Nah, ini lanjut, akunya mau nyuci piring. Cuman sebelum nyuci piring, di sini aku mau nyusun dulu perpiringan yang udah dicuci dari kapan ya? Itu dari malam kalau nggak salah. Yang dari sore kemarin sama malam lah ya, pokoknya itu udah kering, langsung disusun aja ke rak piring. Dan lanjut, di sini mau nyapu dulu untuk bagian lantai, dan itu jangan salfok sama berasnya ya teman-teman. Itu tuh aku baru beli di kemarin sore dan belum aku masukin ke dalam wadah beras, karena memang untuk sisaan beras yang ada di dalam wadahnya itu masih ada beberapa gitulah ya, masih sedikit. Jadi entar aja dah gitu dimasukinnya, kalau misalnya mungkin nanti masak lagi kali kan, pas lagi mau dibuka gitu untuk si karung beras yang baru itu, baru nanti dimasukin ke dalam wadahnya. Dan juga itu tadi ada
telur juga di atas LPG itu belum aku pindahin juga karena belum dicuci gitu ya untuk si telurnya, jadi makanya ya udah di situ aja dulu untuk si telur dan si berasnya. Nah, oke, di sini lanjut akunya untuk nyuciin perpiringan, bukan piring juga sih ini sebenarnya karena belum ada yang makan kan di di pagi hari ini. Jadi ini tuh kayak panci magicom yang nasinya tadi udah aku panasin di pagi hari, terus itu juga kayak wajan-wajan yang nyiapin buat bekalnya Pak suami gitu kan, masakin untuk bekalnya Pak suami tadi pagi. Itu aja sih untuk perabotan yang aku cuci di pagi ini karena memang nggak ada perpiringan sih, soalnya belum ada yang makan gitu kan untuk di pagi harinya, dan memang juga nggak biasa sarapan gitu ya teman-teman. Kalau untuk kaminya itu kalau di pagi harinya apalagi Ralin, aduh susah banget yang namanya disuruh sarapan pagi pas di saat mau berangkat sekolah gitu. Cuman sih alhamdulillahnya juga ya teman-teman, kalau dari sekolahnya Ralin itu dianya kan emang ada uang makan tuh tiap bulannya, jadi otomatis dia dikasih makan tiap hari juga di sekolah, dan makannya itu sekitar jam 9-an gitu. Dan menurut aku ya udahlah ya, nggak terlalu masalah juga dianya nggak sarapan pagi-pagi karena untuk jam makan di sekolah juga nggak yang begitu siang dan masih di jam pagi juga gitu. Nah, ini lanjut lagi, tadinya itu habis selesai nyuci piring terus itu nggak kerasa gitu kan beres-beres kerja di rumah, nggak taunya udah jam pulangnya Ralin. Jadi makanya habis selesai nyuci piring tadi aku lanjut langsung berangkat ngambilin si Ralinnya sekolah, karena alhamdulillah juga sih ya teman-teman, untuk TK-nya Ralin ini nggak jauh banget dari rumah, mungkin nggak nyampe 1 menit udah sampai gitu ya dari rumah ke TK-nya Ralin. Nah, inilah si Ralinnya, dan ya gitu ya teman-teman, aku tuh sudah mengalami juga gimana yang perasaan emak-emak yang anaknya itu berangkatnya rapi, berangkat sekolah rapi, dan pulang sekolahnya udah nggak tahu gimana bentuknya gitu kan, dan aku juga mengalaminya seperti itu sekarang. Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini udah sampai rumah, dan tadi begitu sampai aku langsung ngerebus telur. Terus selama nunggu telurnya itu lagi direbus, akunya ngurusin si Ralin ya kan. Entah kenapa untuk baju seragamnya hari ini tuh penuh dengan keringat basah banget ya teman-teman. Jadi makanya aku tuh mandiin dulu dianya, dan juga mau aku cuci langsung untuk seragamnya karena besoknya itu mau dipakai lagi gitu kan, untuk di hari Kamis masih pakai baju batik. Makanya untuk seragamnya langsung aku cuci aja gitulah ya. Dan udah selesai juga untuk ngurusin si Ralin. Baru lanjut di sini akunya mau kupasin perteluran karena telurnya udah mateng. Jadi tadi udah aku kupas, dan lanjut aku pengen masak karena memang dari pagi itu juga belum ada masak gitu kan untuk makan aku sama Ralin di rumah. Cuman untuk masaknya ini sekalian aja untuk lauk dimakan di malam nanti gitu ya teman-teman. Jadi sore nanti kemungkinan aku nggak masak lagi, paling nanti aku cuman masak nasi aja gitu. Dan ini untuk telurnya mau aku goreng dulu ya teman-teman sebentar. Terus ini itu aku potong-potongin tahu karena aku itu mau masak telur balado aku campur sama tahu. Jadi tahunya nanti mau digoreng juga dulu. Dan untuk tahunya juga nggak semua aku pakai, secukupnya aja. Terus ini singkat cerita, untuk telurnya udah selesai digoreng, dan lanjut untuk ngegoreng si tahunya. Jadi untuk bumbu baladonya aku itu pakai bumbu andalan ya teman-teman, bumbu desaku balado gitu loh teman-teman, karena menurut aku ini tuh enak dan bumbu andalan kalau pas lagi pengen buat balado telur ataupun balado ayam gitu. Aku selalu pakai bumbu ini gitu. Jadi cuman nambahin kayak bawang merah, bawang putih sama tomat aja yang di blender halus, dan itu nanti dioseng sampai matang gitu ya teman-teman untuk berbumbu yang tadi di blender, baru nanti dimasukin untuk bubuk baladonya. Jadi nggak perlu ditambahin cabai lagi. Cuman kalau misalnya dirasa kurang pedas ya bisa lah ya ditambahin cabai lagi gitu kalau mau. Cuman kalau aku sih untuk cabenya, rasa pedasnya maksudnya itu nggak aku tambah lagi karena memang udah cukup menurut aku untuk rasa pedasnya. Jadi aku nggak nambahin cabai lagi di sini.
Dan yang pertama aku masak ini tuh untuk telurnya Ralin dulu ya teman-teman. Jadi untuk Ralin aku kasih 2 telur yang aku masak pakai bumbu yang udah aku blender tadi. Aku ambil sedikit, terus juga aku kasih juga bubuk baladonya sedikit banget. Dan terus aku tambahin dianya kecap gitu, jadi ya ala-ala balado kecap gitu kali ya. Supaya dianya bisa makan juga gitu kan. Dan juga lagian kalau si Ralin telur rebus ini dianya makan itu pasti cuman kuningnya aja, kalau untuk bagian putihnya itu biasa nggak dimakan karena dia nggak suka gitu kan. Dan ini singkat cerita untuk telur kecapnya Ralin udah mateng ya teman-teman, jadi ya udah lanjut aja. Di sini aku mau masak si telur baladonya untuk aku sama Pak suami yang versi agak pedasnya gitulah ya. Jadi untuk bumbunya tadi ya udah langsung aja dimasukin ke wajan. Dan juga di sini aku nambahin 2 daun jeruk gitu ya teman-teman, supaya aromanya itu lebih wangi aja lah gitu. Dan ini sementara nunggu perbumbuan yang aku oseng tadi tuh sampai benar-benar mateng. Di sini aku sambil dulu untuk nge-refill kecapnya. Dan kecapnya ini karena untuk wadah yang kecil itu nggak muat gitu kan, jadi makanya aku salin lagi ke wadah botol yang satunya ini. Dan ini nanti yang botol ungu itu bakalan aku simpan di dalam kulkas. Jadi kalau misalnya di botol yang kecil itu habis, tinggal diambil aja dan disalin lagi ke botol yang kecil dari botol yang ungu ini. Pokoknya kurang lebihnya gitulah ya teman-teman, karena memang kan botol yang tutupnya biru itu kan kecil, jadi nggak mungkin bisa cukup ya kan dalam semuanya itu untuk si kecapnya. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman ke masakannya aku. Dan untuk bumbunya tadi udah matang, jadi ya udah langsung aja dimasukin untuk bubuk baladonya dan langsung ditambahin juga perbumbuan tambahannya gitu, seperti gula, garam, penyedap dan juga micin. Dan sayangnya ini tuh aku lagi kehabisan gula merah ya kan, padahal kalau ada gula merah dia itu rasanya lebih enak kalau ditambahin dengan gula merah. Terus udah tercampur rata juga, aku kasih air sedikit juga untuk baladonya. Ya udah tinggal dimasukin aja si telur sama si tahunya itu, tinggal diaduk-aduk, tunggu sebentar sampai dia agak menyerap sedikit untuk perbumbuannya ke dalam tahu dan juga telur, baru langsung dimatikan aja untuk apinya. Nah ini alhamdulillahnya untuk telur baladonya udah mateng, jadi ya udah langsung salin aja ke wadah. Dan inilah juga nanti dijadiin menu untuk makan malamnya kami di malam ini. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini juga untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.